Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kita akan membicarakan kali ini tentang kondisi pariwisata Bali terkini gitu ya. Tentu banyak yang penasaran juga apakah kita sudah mulai membaik, sudah ada perkembangan seperti apa pasca dibukanya pintu Bali tanpa karantina. Dan tentu ini menjadi pertanyaan besar buat kita bersama, kapan kira-kira pariwisata Bali ini akan betul-betul bangkit kembali, paling tidak mendekati normal lah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Wakil Gubernur Bali, yang juga Ketua PHRI Bali, Bapak Profesor Cokodo Oko Arte Adana Sukawati, atau yang akrab dipanggil Pak Cok Aco. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ini. Lebih kata kenaknya. Astungkara, saya baca Banten, sukses semua. Dan kita sudah memasuki fase di mana pariwisata sudah mulai ada kebangkitan sedikit nih. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Wagub tentang kondisi terkini ya pariwisata kita di Bali ini, tentang kedatangan wismannya, kesiapan daripada fasilitas pariwisata kita di Bali seperti apa ini? Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang pariwisata di Bali, kita bisa melihat dari jumlah kedatangan wisatawan. Jadi setelah berapa kemudahan diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, ini menunjukkan tren yang sangat positif. Setidak-tidaknya per hari ini sekitar 2.500 kunjungan datang ke Bali. Ya, kemudian dari jumlah maskapainya ada 11 maskapai yang terbang internasional ke Bali dengan jumlah penerbangan per minggunya 38 penerbangan. Nah, jadi lihat dari jumlah penerbangan dan kemudian keinginan berapa maskapai untuk mengambil jalur ke Bali, ini saya kira menunjukkan bahwa travelers atau wisatawan masih memberikan atensi, perhatian besar kepada Bali dan untuk datang ke Bali. Jadi sudah ada perkembangan yang sudah sangat apakah positif. Ini sudah sesuai dengan harapan dari kawan-kawan pelaku pariwisata di Bali, Pak Wagub? Iya, memang kita berharap pasti melebihi daripada kenyataan. Selalu harapan kita melebihi daripada kenyataan. Dengan melihat tren tersebut, sekali lagi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, sebenarnya para pelaku pariwisata dalam hal ini, saya kira sudah merasa cukup. Artinya walaupun masih perlu, antara lain misalnya VOA, kita baru punya VOA 43 negara. Kalau kita bandingkan sebelum COVID 190 lebih. Nah, ini juga menjadi perjuangan teman-teman. Tapi Astungkara dengan 43 ini kita tahu juga persoalan, tidak saja persoalan domestik kita, tapi persoalan-persoalan global juga mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Kita menyadari sehingga dalam hal ini perlu pembicaraan-pembicaraan lebih intens lagi, pemahaman lebih lagi antara industri dengan pemerintah. Ya, sekarang ranah persaingan kita sekarang ada dalam tingkat kemudahan. Nah, kalau saya bandingkan dengan sebelum COVID atau pariwisata sebelumnya, ini lebih banyak kita terjadi persaingan antar destinasi tersebut menyangkut masalah daya tarik. Apa itu keunikan, apa itu alam dan lain sebagainya, ini yang terjadi dulu. Kemudian meningkat pada masuk ke tahap COVID melanda dunia, persaingan sudah meningkat sekarang pada destinasi yang menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan, yang masyarakatnya taat kepada protokol kesehatan. Ini menjadi pertimbangan orang untuk menuju pada satu tujuan wisata suatu destinasi. Nah, proses ini, tahap ini sekarang juga sudah mulai lewat, mulai ditinggalkan dengan mulai melandainya COVID di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Bali. Sekarang persaingan ada di kemudahan yang diberikan oleh pemerintah atau pelaku-pelaku pariwisata. Kita sekarang berada di sana. Walaupun kita tidak bisa abaikan bahwa ada hal-hal lain, antara lain masalah protokol kesehatan, kemudian keunikan destinasi, alam dan lain sebagainya, tetap juga menjadi perhatian kita semua. Ya. Jadi memang masih berproses ya, Pak Wagub, ya, berproses semua. Nah, tapi kan kalau kita sudah hampir 2 tahun ya, saya mendengar dari beberapa pengelola akomodasi pariwisata, ada yang hotel, ya, mereka banyak juga fasilitasnya yang mengalami kerusakan, mengalami keterbengkalaian. Nah, apakah kita sudah
Mereka-mereka ini sudah siap tidak untuk menyambut kedatangan lah, katakanlah nanti kira-kira bulan Juni katanya akan ada lonjakan seperti Ya, fasilitas mereka. kesiapan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan. Jadi memang pada waktu Bali sangat buruk 2 tahun, di mana fasilitas-fasilitas perhotelan juga tidak bisa digunakan secara optimal, genset, AC, kulkas dan lain sebagainya, bahkan karpet dan lain sebagainya bau sekian tahun tidak pernah dibuka. Ini menjadi masalah bagi pengusaha-pengusaha hotel. Oleh sebab itu strategi yang dipakai sekarang, mereka lebih banyak membuka secara bertahap, sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Ya, mereka juga kesulitan untuk berinvestasi lagi untuk memperbaiki fasilitas, karena sebelumnya mereka sudah punya juga ada tanggungan bank dan lain sebagainya untuk top up juga hutang sekarang susah. Ya, juga kita mikirkan relaksasi yang diberikan, ada yang jatuh tempo pertengahan tahun ini, walaupun kita sudah mengusulkan juga kalau bisa diperpanjang. Ini juga masih menjadi hambatan-hambatan teman-teman pariwisata untuk kembali atau untuk mengoptimalkan pelayanannya, karena terkendala masalah biaya. Tapi kalau mengenai kesiapan sudah siap ya Pak Wagub ya, kawan-kawan pelaku pariwisata ini? Iya, dengan jumlah kunjungan yang sekarang 2.500 per hari, kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID 17.500 sampai 20.000, tentu fasilitas yang kita miliki sangat siap sekali. Ya. Mungkin Pak Wagub juga sebagai Ketua PHRI memantau, katakanlah, apakah sudah ada bookingan yang akan kira-kira banyak nanti di akhir tahun, di pertengahan tahun dari wisatawan asing? Sebenarnya ini kondisinya Pak Wagub? Iya, satu yang menjadi masih atensi kita, kondisi global kan masih sangat fluktuatif. Masih sangat fluktuatif. Kemudian hal ini diimbangi kemudahan wisatawan sekarang untuk booking. Kalau dulu booking itu sampai 1 tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, kalau sekarang kan bisa langsung, apalagi 9 negara ASEAN juga sudah mendapatkan fasilitas bebas visa. Jadi mereka tidak usah sampai berminggu-minggu sebelumnya memikirkan saya mau ke Bali gitu. Jadi bisa langsung direct seperti kita pergi ke Jakarta, ke Surabaya, begitu kira-kira. Jadi tidak ada lagi seperti dulu bookingan sampai bertahun-tahun sebelumnya, tidak ada. Tapi kalau kita melihat daripada tren, kalau dulu kita mengacu kepada periode libur, ada di Februari biasanya Chinese New Year's, kemudian ada di bulan Juli kenaikan, ada kemudian Natal di akhir tahun. Nah, itu menjadi ukuran-ukuran kita kira-kira di mana peak season kita. Kira-kira di Juli, kira-kira karena itu libur panjangnya yang terjadi di hampir semua negara gitu. Ya. Baik, kalau kita bicara tentang tadi mungkin pertengahan tahun ya, dan akhir tahun lah kira-kira nanti. Tapi kan kalau kita nggak bisa pantau booking karena sekarang sudah mudah ya. Tapi sebenarnya mungkin dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada baik pemerintah pusat maupun daerah yang menurut Pak Wagub kira-kira perlu lagi ditingkatkan. Kalau VOA baru ada 43 ya, 43. Berharapnya bisa lebih dari itu. Nah, yang lain apalagi kira-kira yang perlu dilakukan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk betul-betul ini bisa merangsang wisatawan asing datang ke Bali? Iya, kalau dari segi VOA sudah, kalaupun yang harus berbayar, yang tidak dapat fasilitas VOA, itu pun cost-nya tidak terlalu mahal ya. Masih, walaupun beberapa hari kami juga dihebohkan dengan berita naiknya VOA setelah kami tanyakan dan klarifikasi juga oleh Menteri Kumham, sekiranya tidak ada itu. Jadi dari segi itu memang kita sedang memperjuangkan beberapa negara kita tambahkan, terutama negara-negara yang potensial. Tapi kami menyadari juga bahwa negara yang kami usulkan tersebut sekarang terlibat dalam konflik-konflik perang ini gitu ya. Dulu kita Rusia dengan negara yang potensial sekali juga membawa wisatawannya ke Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kami rasakan juga sekarang masih menjadi kendala adalah penerbangan. Carrying capacity untuk penerbangan, terutama untuk domestik. Kami mendapat juga keluhan-keluhan sekarang susah menjadi tiket dan sebagainya gitu. Jadi kalau ini bisa ditingkatkan, termasuk juga yang international flight, saya kira ini juga akan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk datang ke Bali. Kalau usulan misalnya VOA, bukan VOA, free visa, itu pernah diusulkan tidak untuk jangka mungkin tidak ini Pak Wagub? Ya, kita kan sudah sebagaimana kita lakukan juga sebelum pandemi, itu kan beberapa negara kita berikan ASEAN. Sekarang sudah diberikan lagi fasilitas, sudah kembali lagi ya. Jadi sebenarnya sudah nggak ada hambatan lagi dari Singapura dan Malaysia untuk ke Bali sudah nggak ada hambatan lagi. Kalau kita bicara wisatawan mancanegara mungkin agak mungkin domestiknya yang harus diinikan Pak Wagub ya. Nah, kalau domestik selama ini
kapan kira-kira kita di Bali ini bisa menikmati? Apakah Lebaran ini Pak Wagub, apakah akan ada peningkatan yang cukup signifikan tidak kunjungan wisatawan domestik ini ke Bali? Iya, berapa bulan yang lalu sebelum kita terbuka sekali untuk international flight ya, sebelum bulan Maret, Bali dipenuhi, katakanlah dipenuhi, banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik yang dalam tanda kutip pada waktu itu ada kebijakan-kebijakan pusat untuk melakukan bekerja atau work from Bali. Ya, kelihatannya memang waktu itu kunjungan domestik ke Bali sampai pernah menyentuh angka 12.000 per hari. Ya, terutama pada saat weekend. Tapi mereka kesini kebanyakan hanya untuk rapat, untuk pertemuan-pertemuan. Ini bisa kita lihat dari length of stay-nya yang dikeluarkan oleh BPS. Pada waktu itu di kisaran bulan Januari, itu lama tinggalnya rata-rata antara 1,5 sampai 1,7 hari. Jadi di bawah 2 hari. Jadi kebanyakan mereka tinggalnya hanya datang hari ini, besoknya berangkat. Mungkin karena tugas atau karena rapat di Bali, atau juga datang pagi, sorenya berangkat. Sekarang angka kunjungan domestik ke Bali, kita tidak mengatakan mereka semua wisatawan, karena mereka tidak semua sesungguhnya bukan pariwisata. Itu sekarang kita masuk pada angka 6.500 sampai 7.500 per hari. Per hari? Turun daripada yang terjadi sekitar bulan Januari ketika kebijakan pemerintah work from Bali itu masih diberlakukan. Nah, namun demikian, yang non pemerintah kita berharap nanti di libur Lebaran yang cukup panjang ini bisa meningkat. Saya kira beberapa teman-teman sudah merancang untuk datang ke Bali. Mudah-mudahan Lebaran ini ya bisa kembali lagi ke angka di atas 10.000 itu. Ya. Harapannya ya, Ya. untuk domestiknya ini. Untuk domestiknya, ya. Per harinya kira-kira Ya, ada ya. 10.000. Baik, kalau kita juga bicara tentang kesiapan, nah mungkin ini ada G20 ya, yang ini juga mungkin pemerintah provinsi Bali agak sibuk juga. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah provinsi Bali dalam hal ini? Iya, memang kalau dari kesiapan lebih banyak sekarang ada di pusat. Kesiapan di pusat. Kami di Bali hanya menyiapkan venue-nya saja. Dan dari pengalaman sudah menangani IMF, APEC dan lain sebagainya, sesungguhnya Bali tidak terlalu kesulitan menangani G20 ini. Sekarang lebih banyak. Sekarang keputusan-keputusan, diskusi-diskusi lebih banyak ada di Jakarta sekarang. Ya. Karena Bali sudah berpengalaman Bali ya, Pak sudah Wagub. Sudah berpengalaman internasional. Baik, sebagai closing teman Pak Wagub, kita juga mungkin ada optimisme yang kita harapkan dari Pak Wagub sebagai Ketua PHRI juga. Kira-kira ini apa yang pesan yang ingin Pak Wagub sampaikan kepada masyarakat juga kepada pelaku pariwisata di Bali ini? Iya, yang pertama kepada teman-teman para pengusaha pariwisata, saya kira pemerintah telah mengantarkan kita ya ke depan gerbang kejayaan pariwisata Bali kembali. Mari kita sama-sama sambut kesiapan yang telah dilakukan, program-program dan upaya-upaya telah dilakukan pemerintah. Memang tidak bisa seketika kita mengalami masa-masa seperti sebelum COVID, tapi arah langkah ke arah itu sudah kelihatannya ada. Kemudian kepada masyarakat Bali juga memohon mari sama-sama menjadikan pariwisata sebagai aset kita bersama. Kita telah rasakan walaupun kita tidak terlibat langsung di sektor pariwisata, tapi dengan terpuruknya pariwisata juga menimbulkan keterpurukan ekonomi Bali secara keseluruhan. Pemerintah selalu berusaha bagaimana mengayomi secara hukum dengan perda, dengan pergub dan lain sebagainya, dan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas umum, jalan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat Asia Tenggara kita bisa bangkit kembali. Baik, terima kasih Pak Wagub atas waktunya. Dan demikian pemirsa Bali TV, wawancara saya dengan Pak Wagub dalam Bali Post Talk. Tentu ini optimisme kita bersama ya, doa kita bersama dan usaha kita bersama juga untuk bagaimana kita bisa keluar dari keterpurukan ekonomi dan salah satunya mulai kebangkitan pariwisata. Perlu waktu ya, ada kesabaran di sini, tapi kita sudah on the progress untuk menuju ke sana dan mudah-mudahan ini bisa segera terwujud. Demikian Bali Post Talk, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi, Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.